Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Sekarang saya akan membahas mengenai orang-orang yang diharamkan untuk menikah. Yang pertama mungkin maksudnya mahram ya. Ya, di sini itu pengertian mahram, yaitu mahram adalah setiap wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Bedakan ya antara mahram dengan muhrim. Sering kita salah ucap mengenai mahram itu muhrim atau maksudnya yang nyebutnya itu muhrim apa mahram, ya harusnya mahram. Kalau misalnya muhrim yaitu orang yang sedang berihram, jadi salah dalam mengucapkannya. Yang benar itu yaitu mahram. Yaitu mahram adalah setiap wanita yang haram untuk dinikahi. Lanjut ya, kemudian di sini pembagian mahram. Di sini ada namanya mahram mu'abbad. Lalu yang kedua yaitu mahram muaqqat. Nah, mu'abbad ini apa? Mahram yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi untuk selamanya. Tidak boleh menikah dengan mahram mu'abbad. Nanti akan dijelaskan mengenai siapa saja sih mahram mu'abbad itu. Kemudian ada mahram muaqqat. Mahram muaqqat ini mahram tidak diperbolehkan seorang wanita khususnya dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Kemudian di sini juga saya menjelaskan mengenai mahram muaqqat dulu ya. Mahram muaqqat itu karena sebab itu, yaitu mahram muaqqat kenapa tidak boleh? Pertama, ini adik atau kakak ipar, adik atau kakaknya istri gitu. Misalnya ada cowok terus nikah, terus dia punya adik atau punya kakak perempuan. Nah, kalau misalnya pengen nikah sama adik atau kakaknya, ya syaratnya harus menceraikan istrinya. Gak boleh dipoligami antara adik kakak gitu, dua-duanya haram hukumnya. Kenapa gak boleh? Ya supaya antara tali persaudaraan antara adik kakak ya gak putus gitu. Itu hikmahnya gitu. Nah, kemudian ya jangankan adik kakak ya yang dipoligami, ya misalnya beda ibu bapak, kalau di poligami perempuan juga gak seneng gitu. Apalagi ini adik kakak di poligami. Kemudian juga sama di sini bibi atau keponakan istri gitu. Kalau misalnya pengen menikah dan bibi atau keponakan istri, ya disarankan untuk namanya menceraikan bisa istrinya gitu, kalau misalnya pengen menikah dengan keponakan atau bibi. Kemudian di sini istri kelima, ya jelas ya gak boleh kalau istri kelima itu. Yang namanya Islam syariatnya sampai 4 gitu. Gak boleh lebih dari 5. Kalau misalnya pengen nikah lagi yang ke 5, ya salah satunya harus ceraikan. Kemudian yang keempat itu perempuan yang musyrik. Beda ya perempuan musyrik dengan ahli kitab. Kalau musyrik itu ya menyembah seperti menyembah berhala, pedomannya bukan misalnya kitab Yahudi atau misalnya kitab Nasrani. Nah, mungkin nanti insya Allah saya jelasin mengenai nikah beda agama.
Itu perempuan musyrik itu gak boleh. Kemudian perempuan yang bersuami, ini udah jelas ya. Kalau misalnya si perempuannya udah bersuami, ya gak boleh, haram hukumnya. Kalau misalnya dipaksain ya jadi selingkuh, itu selingkuhan namanya. Kemudian perempuan yang masih iddah, ya iddah perempuan itu beda-beda ya. Ada yang 3 kali masa suci, ada yang ketika lahir, ada misalnya maksudnya ketika iddahnya lahiran, ada yang 3 bulan. Ya mungkin ini dijelasin bab selanjutnya mengenai bab iddah. Ya kemudian perempuan yang ditalak 3 atau talak bain. Kalau misalnya seorang suami ingin menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3 gitu, maka si istri itu harus dinikahkan dengan orang lain dulu, dan juga itu harus didukul atau misalnya melakukan hubungan seksual itu sendiri. Setelah melakukan seksual terus dicerai sama suami yang baru, kemudian masa iddah, nah itu silakan boleh balik lagi ke mantan suaminya yang dulu. Dan kemudian juga sedikit tambahan juga, kemudian juga perempuan yang berihram. Nah kalau ketika berihram itu gak boleh melamar atau menikahinya. Ketika selesai berihram baru silakan untuk melakukan pernikahan atau melakukan khitbah. Nah di sini ada kunci mahram akad. Pertama itu ya haram aurat kecil. Yang kedua itu haram bersentuhan. Yang ketiga haram berkholat atau berduaan. Yang keempat yaitu haram untuk berpergian. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq illa wa aqmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.